Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pecahan dalam bentuk persen. Simak baik-baik ya anak-anak. Setelah kalian mempelajari bentuk desimal, pembahasan selanjutnya adalah mengubah pecahan ke bentuk persen atau per 100. Lambangnya seperti ini ya anak-anak. Ini dibaca juga persen. Misalnya contoh persen 25%. Nah, ini memiliki nilai pecahan biasa 25 per 100 karena persen itu adalah per seratusan. Nah, 25% ini bisa kalian dibaca 25%. Anak-anak, contoh lain dari persen misalnya 3%. Nah, coba kalian tebak 3% itu sama aja dengan pecahan biasa yang seperti apa? Nah, betul ya, 3% ini seperti 3 per 100. Coba kita cari contoh yang lain, misalnya 17%. Nah, kira-kira nilainya seperti apa ya? Ya, benar, 17 per 100. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ibu beri contoh, misalnya 1/5. Kita ubah ke dalam bentuk persen. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Maka kita cari 5 ini kita kali berapa yang hasilnya 100. Berapa anak-anak? Ya, 5 dikali 20. Jika penyebut 5 ini dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. 1 dikali 20 hasilnya 20. Nah, 20 per 100 itu berarti berapa anak-anak? 20%. Kita coba contoh yang lain ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya 2/4. Kita ubah ke dalam bentuk per seratusan. Kira-kira 4 itu dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, 4 dikali 25. Jika 4 dikali 25, maka 2 ini juga nanti dikali 25. 2 dikali 25 berapa anak-anak? 50. Berarti 50 per 100 itu sama dengan 50%. Sekarang contoh yang lainnya. Misalnya 1 per berapa? 2 ya, misalnya ya. 1/2. Nah, 2 ini dikali berapa yang nanti hasilnya 100? 2 dikali 50. Jika 2 dikali 50, maka 1 ini juga dikali 50. Kita kalikan, 1 kali 50 berapa? 50 juga. Maka 50 per 100 itu berapa persen? 50%. Contoh yang selanjutnya, misalnya kalau penyebutnya sudah 100, misalnya nih 3 per 100, maka langsung saja kalau persen itu bentuknya per 100, maka 3 per 100 adalah 3%. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan kalian tentang bagaimana cara menentukan penyebut pada pecahan desimal. Misalnya, jika ada satu angka di belakang koma atau di sebelah kanan koma, maka nanti itu
adalah memiliki penyebut 10. Kemudian kita tulis di sini angka sebelah kanan koma. Misalnya ada 0,n berarti n per 10. Contohnya 0,3. Maka di sebelah kanan koma ini ada satu angka. Dia per 10, kemudian pembilangnya adalah angka 3. Contoh yang lain misalnya 0,5. Maka di sebelah kanan koma ini ada satu angka sehingga dia juga per 10. Kemudian pembilangnya adalah 5. Bentuk yang lain, misalnya kalau tadi di sebelah kanan koma itu hanya ada satu angka, sekarang di sebelah kanan koma itu ada 2 angka. Jika ada 2 angka di sebelah kanan koma, maka dia per 100. Nolnya ada 2. Kita tulis pembilangnya itu yang ada di sebelah kanan, koma, n. Nah, contoh yang lain, misalnya ini 0,15. Nah, di sebelah kanan koma itu kan ada 2 angka, berarti per 100. Kita tulis pembilangnya yaitu 15. Contoh yang lain, misalnya 0,23. Di sebelah kanan koma ada 2 angka, maka dia per 100. Pembilangnya yaitu 23. Contoh yang lain, misalnya kalau di sebelah kanan koma itu ada 3 angka, maka itu per 1000 penyebutnya karena ada 3 angka, nolnya juga ada 3. Maka di sini kita tulis pembilangnya adalah sebelah kanan koma. Jika depannya ini 0 ya anak-anak. Contohnya 0,123. Maka kita tulis per 1000. Karena di belakang koma, di sebelah kanan koma itu ada 3 angka. Kemudian kita tulis pembilangnya 123. Contoh yang lain, misalnya kalau tadi di depan atau di sebelah kiri koma itu angka 0, jika angkanya selain 0, misalnya 1,375. Nah, ini sama, dia tetap per 1000 karena di sebelah kanan koma itu ada 3 angka. Nah, karena di sebelah kiri koma ini ada angka selain 0, angka 1, maka kita tulis semuanya. Bedanya kalau yang tadi, kenapa tidak kita tulis? Karena dia angka 0, hilang ya, nggak ada 1, 2, 3. Tapi karena ini ada angka 1, maka kita tulis 1375. Contoh yang lain misalnya 2,137. Maka ini juga ada 3 angka di sebelah kanan koma, maka dia per 1000. Kemudian pembilangnya berarti berapa? Ya, kita tulis semuanya. 2137. Nah, tadi kalian sudah bisa ya menentukan penyebutnya jika ada pecahan desimal seperti tadi. Sekarang kita coba ubah ke dalam bentuk persen. Misalnya 0,13. Nah, seperti tadi ya, di sebelah kanan koma ada 2 angka, maka dia per 100. Kemudian pembilangnya kita tulis 13. Nah, karena bentuknya sudah per 100, maka langsung saja kita ubah menjadi 13%. Mudah kan? Nah, contoh yang lain. Contoh yang kedua, misalnya 1,5. Kita lihat di sebelah kanan koma ini hanya ada 1 angka, yaitu 5. Maka dia per 10. Kemudian untuk pembilangnya, karena di sebelah kiri koma itu bukan angka 0, angka 1 dan 5, maka kita tulis semua. Sehingga 15 per 10. Lalu kita ubah ke per 100 karena persen itu adalah per 100. Bagaimana caranya? Nah, kita kalikan 10 itu dikali berapa? Hasilnya 100. 10 kita kalikan 10. Betul.
Nah, jika yang bawah dikali 10, yang atas juga dikali 10. 15 dikali 10 itu berapa anak-anak? 150. Nah, 150 per 100. Berarti ada berapa persen? 150%. Nah, contoh yang ketiga, misalnya 0,123. Nah, di belakang koma atau di sebelah kanan koma itu ada 3 angka, sehingga dia per 1000. Kita tulis pembilangnya angka 123. Bagaimana Bu Guru jika ini per 1000? Padahal persen itu adalah per 100. Maka kita ubah 1000 ini jadi 100. Dengan cara apa? Kita bagi 10. Jika yang bawah dibagi 10, maka yang atas juga dibagi 10. Nah, cara mudahnya, jika kalian ada angka dibagi 10, maka nanti pasti koma. Komanya nanti berarti di sebelah kanan koma itu ada 1 angka, sehingga 12,3 per 100. Sehingga kalau kita ubah ke persen jadi 12,3%. Contoh selanjutnya supaya kalian lebih paham, misalnya 0,211. Nah, ini juga di belakang koma ada 3 angka, maka kita tulis per 1000 ya anak-anak. Kemudian pembilangnya berapa? Pembilangnya 211. Nah, kita ubah ke 100 per 100. Maka ini juga sama-sama dibagi 10. Yang bawah bagi 10, yang atas juga dibagi 10. Sama dengan yang ini tadi, karena ini dibagi 10, maka di sebelah kanan koma itu ada 1 angka, sehingga 21,1. 21,1 per 100 itu berarti bentuk persennya adalah 21,1%. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.